Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-130, 131 dan 132 dari surah Ali Imran yang menerangkan tentang larangan Allah kepada orang-orang beriman supaya mereka sekali-kali jangan memakan riba atau mengambil harta dari perbuatan riba. Maka yang akan kita bahas ini adalah tentang pengharaman riba. Yang mana pengharaman riba di dalam ayat yang akan kita bahas ini adalah pengharaman yang sangat tegas, sangat keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepatutnya ia menjadi pengajaran dan menjadi petunjuk dan bimbingan bagi kita sehingga kita tidak terperangkap kepada riba yang sekarang ini sudah mewabah, yaitu telah menyebar luas di tengah masyarakat sehingga ramai sekali tidak dapat melepaskan diri dari riba ini. Membeli rumah dengan riba, meminjam di koperasi dengan riba, membeli kenderaan dengan riba, bahkan membeli pinggan, gelas, peralatan rumah pun juga dengan riba. Maka mudah-mudahan dengan ayat yang kita pelajari ini akan menjadi bimbingan dan petunjuk bagi kita sehingga terselamat dari murka Allah di dunia berupa azab dan siksaan, kemudian juga murka Allah di akhirat berupa api neraka yang disediakan untuk si pemakan riba. Apa kaitan ayat tentang riba ini dengan ayat yang sebelumnya tentang perang? Maka para ulama tafsir ada menyebutkan beberapa kaitannya, karena kita sudah sampaikan sebelum ini bahwasanya ayat-ayat Al-Quran tersusun sedemikian rupa. Dan karena yang berfirman adalah Allah, maka antara satu ayat dengan ayat yang lain ia seperti mata rantai yang tidak nampak mana pangkalnya, mana ujungnya. Antara satu dengan yang lain satu kesatuan, tetapi sepintas lalu tak nampak ada kaitan. Sebelum ini tentang perang, sekarang pula tentang riba. Maka ulama tafsir pun meneliti, membuat kajian tentang perhubungannya. Yang pertama, perhubungan yang pertama adalah ayat sebelum ini tentang larangan, ayat ini pun juga tentang larangan. Jadi apa kaitannya? Sama-sama larangan.
Ayat sebelum ini tentang larangan jangan mengambil orang kafir sebagai teman dekat yang dipercayai. Larangan. Karena bisa membawa kepada kehancuran umat Islam secara keseluruhan. Karena kalau menjadikan orang kafir sebagai teman, kemudian menyampaikan pula rahasia-rahasia umat Islam, maka hancur umat Islam. Nanti umat Islam berpecah belah karena musuh akan masuk menyelinap dan bisa melemahkan dan menghancurkan mereka. Nah, larangan yang berikutnya adalah larangan memakan riba. Karena apabila tadi larangan mengambil orang kafir sebagai teman dekat bisa menghancurkan umat Islam, maka larangan memakan riba itu bisa menghancurkan kehidupan kita. Jadi sama-sama menghancurkan, maka dilarang. Mengapa dilarang mengambil orang kafir sebagai teman dekat? Karena menghancurkan umat Islam. Mengapa dilarang memakan riba? Karena riba menghancurkan kehidupan. Berapa ramai orang pada hari ini karena mengambil riba, maka hancurlah hidup mereka. Hancur. Yang meletakkan uang kemudian mendapat riba, hancur hidupnya. Apa sebab? Sebab dia jadi malas, tak mau lagi bekerja. Letak uang di bank, kemudian setiap bulan dia dapat ribanya, dia dapat bunganya. Malas. Apabila pemalas, maka hancur sudah hidup ini untuk diisi dengan amalan, dengan perbuatan, tetapi tidak ada amalan dilakukan karena malas. Nah, maka sia-sialah, hancurlah hidupnya di dunia ini. Dan lebih lagi adalah dia menindas orang lain. Karena orang yang diberi pinjaman itu tak mampu membayarnya, mana dia bunganya? Kemudian tak bisa lagi. Baik, ku beri tangguh setahun lagi, tapi sekian dibayar. Akhirnya begitulah terus, akhirnya dia menindas orang lain. Menindas orang lain, melakukan kezaliman, bermakna dia menghancurkan hidupnya. Karena orang yang menganiaya orang lain, sebenarnya dia bukan menganiaya orang lain, tetapi dia menganiaya dirinya sendiri. Jadi kaitan dengan ayat sebelumnya, karena sama-sama larangan. Tapi ada pula di antara ulama tafsir menyebutkan kaitannya adalah meskipun yang sebelum ini perang, ini riba, tetapi sebenarnya kalau diperhatikan ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan kalau orang yang melakukan perbuatan riba, baik yang memberi ataupun yang menerima, yang memberikan pinjaman ataupun yang meminjam dengan cara riba, kalau mereka tidak berhenti dari melakukan riba, terlebih lagi orang yang memberikan pinjaman, apabila tak mau berhenti, maka izinkanlah Allah untuk mengisytiharkan perang dengan mereka. Fa illam taf'alu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya apabila kamu tidak berhenti, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, maka izinkanlah Allah dan Rasulnya untuk memerangi kamu. Jadi kalau tak berhenti dari perbuatan riba, maka akan terjadi perang. Perang antara siapa dengan siapa? Perang antara si pemakan riba dengan Allah. Kalau berperang dengan Allah, siapa yang akan menang? Nah, maka pasti si pemakan riba akan kalah. Nah, dalam ayat sebelum ini telah terjadi juga perang antara Allah dengan orang-orang kafir di perang Badar, yang mana Allah menurunkan para malaikatnya. Kalau malaikat diturunkan bermakna atas perintah Allah. Nah, atas perintah Allah bermakna sebenarnya Allah berperang melalui penurunan malaikatnya memerangi orang-orang kafir. Maka siapa yang akan menang? Orang-orang kafir atau Allah? Pasti Allah. Maka wahai yang memakan riba, nasib kamu seperti orang-orang kafir di perang Badar itu. Karena mereka berperang dengan Allah, maka mereka kalah. Maka wahai pemakan riba, kamu pun juga berperang dengan Allah dan kamu pun akan kalah seperti kalahnya orang-orang kafir di perang Badar. Jadi ada kaitan ayat, yaitu kaitannya sama-sama tentang perang, meskipun ayat ini tentang riba, tetapi
Pembahasannya yang lebih khusus adalah kalau tidak berhenti memakan riba akan diperangi oleh Allah. Jadi apa kaitannya? Mengapa ayat tentang riba ini diletak di tengah-tengah ayat tentang perang? Sudah kita dapati keterkaitannya. Sekarang kita akan coba lihat ayat ini dengan lebih dekat melalui tafsirannya. Mudah-mudahan dengan tafsir ini kita akan semakin memahami kandungan ayat dan mengapa dia diletakkan di sini, yaitu di antara ayat-ayat tentang perang Uhud kemudian diselipkan dengan pemberitahuan tentang perang Badar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nara allati u'iddat lil kafirin wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la ta'kulur riba, jangan kamu memakan riba, adha'afan mudha'afa, dengan berlipat kali ganda. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu mendapat keberuntungan. Wattaqun nar, dan peliharalah dirimu dari api neraka, allati uiddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Wa ati'ullah, dan taatlah kepada Allah, war rasul, dan juga kepada rasulnya, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dimasukkan ke dalam rahmat Allah, mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah. Kita ulang dari awal ayat. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat kali ganda, dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, atau mudah-mudahan kamu mendapatkan keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan kamu dirahmati Allah. Inilah dia 3 ayat yang menerangkan tentang larangan Allah yang tegas kepada orang-orang beriman supaya jangan sekali-kali memakan riba. Riba yang pernah dilakukan dahulu oleh orang-orang kafir pada masa jahiliyah adalah riba yang berlipat kali ganda. Kemudian Allah memerintahkan orang-orang beriman supaya bertakwa kepada Allah, karena dengan ketakwaan kepada Allah itulah akan mendapatkan keberuntungan. Kemudian jangan sekali-kali makan riba, karena apabila memakan riba maka nanti akan dimasukkan ke dalam api neraka, yang api neraka itu disediakan untuk orang-orang kafir. Maka jaga diri, bagaimanapun keadaan hidup, jaga diri, tahan diri untuk tidak terperangkap ke dalam riba. Kemudian senantiasalah mentaati Allah dan Rasulnya, karena hanya dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah kita akan mendapatkan rahmat. Nah, rahmat itulah yang akan menyenangkan hidup kita di dunia ini dan yang akan menyenangkan hidup kita di akhirat nanti. Dan ketaatan itu hendaklah ditunjukkan, yaitu apabila ada larangan Allah, jauhi. Nah, di antara larangan Allah itu adalah tidak memakan riba. Inilah ringkasan dari 3 ayat, dan akan kita teruskan kepada tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Pada ayat yang ke-130, Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman,
Ini sudah selalu kita tafsirkan. Banyak ayat dimulai dengan seruan yang seperti ini. Wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu memakan riba. Apa maknanya? Maknanya di antara tafsirannya, Allah menyeru orang-orang beriman dengan iman yang ada di dalam hati mereka. Wahai orang-orang beriman, kamu adalah orang-orang yang memiliki iman di dalam hatimu, maka buktikanlah keimananmu itu, keimananmu kepadaku itu dengan menjalankan kewajiban yang kutetapkan selepas ini. Apa kewajiban yang Allah terangkan setelah seruan? Jangan mengambil riba, itu adalah kewajiban. Kewajiban jangan mengambil riba maknanya kewajiban meninggalkan perbuatan riba. Ada kewajiban itu dari perintah Allah, ada kewajiban itu dari larangan Allah. Kalau dari perintah Allah, dirikanlah salat, itu kewajiban, yaitu melakukan perintah Allah. Ada pula kewajiban itu adalah larangan Allah. Jangan memakan riba, bermakna kewajiban meninggalkan riba. Perintah Allah diikuti, larangan Allah dijauhi atau ditinggalkan. Nah, dalam ayat ini adalah berupa larangan. Ada lagi tafsiran berikutnya. Wahai orang-orang beriman, Allah ingin mengangkat semangat orang-orang beriman. Untuk apa? Nah, karena Allah menyeru wahai orang-orang beriman, maka naiklah semangat iman orang-orang beriman. Dengan semangat iman tersebut, orang-orang beriman nanti akan, apa yang akan Allah sampaikan ini? Oh, larangan, jangan memakan riba. Maka nanti orang-orang beriman akan melihat larangan Allah itu dengan iman yang ada pada mereka. Karena melihat dengan iman, meskipun mereka sekarang ini tengah bergelimang dengan riba, tetapi mereka melihatnya dengan iman, mereka tidak akan merasa berat berhenti dari riba. Apa sebab? Sebab mereka melihatnya dari iman. Iman itu yang membuat apapun kewajiban menjadi ringan. Tapi kalau tidak dengan iman, memang berat. Pindahlah ke bank Islam, umpamanya bank syariah. Allah, tinggal 5 tahun lagi Ustaz, biar aja lah selesai dahulu ini. Berat. Pindahlah ke bank syariah. Allah, kalau pindah bank syariah rugi Ustaz, banyak ruginya ini, sekian puluh juta rugi dibuatnya. Teruskan aja lah dengan yang bank konvensional ini, bank ribawi ini. Nah, Allah, kalau pindah ke bank syariah susah Ustaz, banyak lagi masalah yang kan. Nah, maka dia akan melihat satu yang berat. Tetapi apabila melihat dengan iman, maka semua itu tidak akan menjadi rintangan, tidak akan menjadi halangan, apalagi yang akan memberatkan dan membebankan. Ini adalah ujian hidup ini. Saya akan tunggu sampai 5 tahun lagi. Kalau saya mati sekarang macam mana? Nah, Allah, berapalah 10-20 juta. Kalau dikatakan rugi, itu adalah rugi kebendaan. Kalau pada akhirnya dimasukkan ke dalam api neraka macam mana? Itu bahasa-bahasa iman. Nah, Allah menyeru wahai orang-orang beriman untuk membangkitkan semangat iman tersebut, supaya orang-orang beriman ketika melihat larangan Allah, melihatnya dengan dasar iman, dengan landasan iman. Kalau dengan landasan hawa nafsu, memang berat, rugilah. Kalau dah rugilah, itu memanglah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Jadi Allah seru, wahai orang beriman, buktikanlah imanmu itu. Kalau memang ya kamu beriman kepadaku, ini ada laranganku setelah ini, jauhilah laranganku ini. Apabila engkau masih juga melakukan laranganku itu, maka bermakna kamu ini tidaklah beriman kepadaku. Kalau kamu mengatakan beriman, bermakna kamu hanya mengaku-ngaku saja beriman. Beriman itu tidak cukup dengan pengakuan. Beriman itu mesti dibuktikan. Mana buktinya? Kamu masih lagi berada di bank konvensional tuh. Kapan pindah lagi? Kalau memang ya kamu
beriman kepadaku. Bagaimana? Masih di bank konvensional? Wahai orang beriman, wahai orang yang mengaku beriman, andaikan ayat ini ditangkap langsung oleh orang-orang beriman dari kalangan umat Islam di Indonesia, tutup semua bank konvensional ini. Karena mayoritas tak ada lagi, bangkrut musuh Islam. Tak perlu berperang lagi, karena musuh Islam itu bisa berperang karena harta. Prajurit mereka itu diupah dengan gaji yang tinggi. Kalau meninggal mereka mesti bayar asuransi. Kalau satu tentara itu meninggal, mati, itu asuransi untuk keluarganya. Maka mereka perlu uang banyak untuk berperang. Sekarang kita jatuhkan ekonomi musuh itu dengan tidak berhubungan dengan riba di bank-bank mereka. Sudah tak perlu perang, mereka dah jatuh dengan sendirinya. Tapi ramai umat Islam letak uang di negeri orang-orang kafir karena di sana banyak bunganya. Letak uang di negara itu, maka 16%, ada yang sampai 18%. Kemudian bank yang bersangkutan, kami akan protect, kami akan lindungi harta benda bapak ini. Dia pun merasa aman karena uangnya di luar negeri diproteksi, dipelihara oleh musuh, padahal musuh itu menggunakan uangnya. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mengaut kekayaan dari harta benda umat Islam, dari kekayaan umat Islam. Dan yang kedua adalah untuk menghancurkan keimanan umat Islam. Apa sebab? Tak perlu mereka memerangi umat Islam lagi, Allah yang akan memerangi umat Islam itu dengan perbuatan riba yang mereka lakukan. Lihat pandainya musuh. Kita pula tak sadar-sadar, entah kapan mau sadar, karena kita telah dicuci otak, sehingga kita hanya melihat perkara hidup itu adalah perkara kebendaan saja, sementara perkara hidup itu adalah perkara ujian iman. Akankah beriman kepada Allah atau kafir kepada Allah? Karena nanti ayat disebutkan, dan peliharalah diri dari api neraka, yang api neraka itu disediakan untuk orang-orang kafir. Maknanya, kalau masih lagi mengambil riba dan berterusan dalam riba, maka perbuatan itulah perbuatan orang kafir, maka kamu adalah yang membawa dirimu kepada kekufuran, dan nanti tempat kamu adalah di neraka bersama orang-orang kafir itu. Lihat dahsyat ayat ini. Jangan dilihat sebagai ayat biasa, ini ayat luar biasa. Maka Imam Abu Hanifah, kenal siapa Imam Abu Hanifah? Disebut juga sebagai Imamul A'zam, imam yang sangat agung. Kita ada 4 mazhab, ada mazhab Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, ada mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Nah, kata Imam Abu Hanifah, ayat yang paling menakutkan dalam Al-Quran, ini dia ayatnya. Ini ayat yang paling menakutkan dalam Al-Quran. Ketika ditanya, apa sebab? Sebab Allah menyebutkan, peliharalah dirimu dari api neraka, yang api neraka itu disediakan untuk orang-orang kafir. Maknanya sebenarnya api neraka itu bukan disediakan untukmu, wahai orang-orang beriman. Tapi kalau kamu memakan riba, maka tempat kamu adalah di tempat orang-orang kafir nantinya. Wah, kan menakutkan itu. Tak takut? Kalau tak takut, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bermakna dah mati hati itu. Baik, sebelum sampai ke ayat tersebut, kita lihat lagi ayat yang ke-130. Ayat itu adalah ayat yang ke-131, yaitu tentang api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba, janganlah kamu memakan. Janganlah kamu memakan. Apakah riba itu hanya dimakan? Tidak. Uang riba itu dibelikan baju, dipakai. Uang riba itu dibelikan rumah, dihuni. Uang riba itu dibelikan kendaraan, dipandu, dikendarai.
Tetapi dalam ayat ini Allah menggunakan jangan kamu memakan riba. Memakan ini untuk mewakili perbuatan-perbuatan yang lain. Mengapa kata memakan? Karena perbuatan memakan ini dilakukan oleh semua orang. Semua orang makan. Ada tak manusia yang tak makan? Tak ada. Semua manusia makan. Dan makanan ini adalah perbuatan pokok manusia. Nah, ketika Allah menyebut janganlah kamu makan, bermakna jangan kamu gadaikan hidupmu dengan mengambil riba itu. Maka ayat ini menjadi lebih terasa karena digunakan kata makan. Manusia kalau tidak memakai pakaian mati atau tidak? Tidak. Manusia kalau tidak menghuni rumah mati atau tidak? Tidak. Manusia kalau tidak mengendarai mobil mati atau tidak? Tidak. Manusia kalau tidak makan mati atau tidak? Mati. Maka makan ini penting. Dalam perkara yang penting itu Allah gunakan jangan kamu makan riba. Padahal yang dimaksudkan adalah jangan kamu gunakan harta riba itu untuk kepentingan apapun. Jangan berikan kepada istrimu, jangan berikan kepada amakmu, jangan kamu buat apa-apa. Maka hukum mengambil uang riba itu adalah haram. Tapi kalau di tangan musuh, nanti musuh itu pula menggunakannya untuk perbuatan yang tercela pula. Bagaimana? Boleh mengambil uang riba tersebut, tetapi dipakaikan kepada kemaslahatan umum. Umpamanya memperbaiki jalan yang rusak, umpamanya memperbaiki tepian mandi, umpamanya WC umum dan lain sebagainya. Itu pembahasan lain. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu makan riba. Tentang riba ini sudah kita terangkan dahulu ketika kita menjelaskan ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Riba maknanya adalah tambahan secara bahasa. Tambahan. Itu mana riba? Riba az-ziyadah, tambahan. Maknanya tambahan yang didapatkan melalui pinjaman uang atau barang kepada seseorang dengan tempoh waktu tertentu. Umpamanya kita pinjamkan uang kita kepada orang, atau bank meminjamkan uangnya kepada kita. Ini pinjam-pinjaman. Kita yang meminjamkan atau kita yang meminjam. Kalau kita yang meminjamkan, ini uang 100.000, kembalikan 1 bulan lagi. Tetapi ketika kembalikan 120.000, diberikan 100.000, kemudian minta dikembalikan 120.000 dalam masa 1 bulan. Berapa tambahannya itu? 20. Yang 20 itu adalah riba. Bapak mau dapatkan pinjaman, ini bank kami ini mau berikan pinjaman kepada bapak. Oh ya, berapa pak? Mau diberikan pinjaman 50 juta, tapi bapak mesti bayar kepada kami 60 juta untuk masa tempoh umpamanya 2 tahun. Nah, yang 10 juta itu adalah riba. Kalau 2 tahun, karena 2 tahun tadi tempohnya tak mampu untuk membayar, bapak mesti bayar tambah lagi. Jadi 70 juta, jadi 80 juta, jadi 90 juta. Akhirnya tergadai barang karena tak mampu membayar. Nah, riba yang berlipat kali ganda itu, yang tambahannya berlipat kali ganda itu disebut dengan ad'afam mudha'afa. Maknanya berlipat kali ganda. Tadi kita berikan pinjaman 100.000, 1 bulan lagi 120.000 kembalikan. Setelah 1 bulan tak mampu dia mengembalikan. Allah, saya susah lah, bagi tempoh sebulan lagi. Baik, kalau tambah sebulan lagi 150.000. Baiklah, 150.000. Setelah itu, setelah sebulan tak mampu juga lah, anak saya sakit lah. Kalau kamu tak mampu, saya bagi sebulan lagi. Dah bulan keberapa itu? Sudah 2 bulan. Bulan yang ketiga, baik sini, tapi nanti ketika kembali 190.000 atau 200.000. Tadi 100.000, sekarang dah 200.000. Nah, ini namanya di'fun, maknanya 1 kali ganda. Tadi 100.000, sekarang sudah dimintanya 200.000. Datang lagi, aduh sebulan ni pun juga saya tak mampu, beri tempoh lagi lah. Diberi tempoh lagi 200.000, baik 240.000 ke sini.
Nanti sampai 300.000, sudah 2 kali ganda. Nanti 400.000, sudah 4 kali ganda dari 100.000 yang pertama. Itu diamalkan oleh kafir Quraisy. Sehingga meskipun mereka tidak bekerja, mereka dapat uang banyak. Kemudian uang itu mereka gunakan untuk membiayai perang Badar. Nah, umat Islam mengetahui, kalau begitu kita buat jugalah seperti mereka itu, supaya kita dapat uang banyak, kita ikut perang, kita tak perlu bekerja lagi. Nanti uang-uang tersebut kita gunakan untuk membiayai perang pula. Seperti kafir Quraisy, turun ayat ini untuk melarang keinginan umat Islam itu. Jadi ada kaitan pula dengan ayat sebelumnya, yaitu masih lagi tentang perang Badar. Meskipun ayat ini tentang larangan memakan riba. Jadi sudah 3 nampak hubungan antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Sama-sama larangan. Kemudian yang kedua kaitannya adalah perang. Kemudian perang yaitu apabila tidak berhenti memakan riba akan berperang dengan Allah, seperti orang-orang kafir berperang dengan Allah dalam perang Badar. Dan yang ketiga adalah keinginan orang-orang beriman supaya mendapatkan harta banyak dengan cara yang mudah, dengan cara yang senang, singkat, tapi dapat harta banyak melalui riba, tetapi Allah melarang. Jadi perkataan ad'afan mudha'afa di dalam ayat ini bukan bermakna kalau tidak berlipat kali ganda boleh. Ustaz, kan disebutkan di sini janganlah kamu memakan riba berlipat kali ganda. Kalau tak berlipat kali ganda berarti tak apa-apa lah Ustaz. Kalau 4%, 5%, kalau di koperasi kami hanya 4% saja, kan tak berlipat kali ganda itu. Kalau 100% barulah itu. Ini kan 4% saja, bermakna tak masuk ke dalam ayat ini. Maka kita terangkan, salah memahami yang seperti itu. Karena ayat ini bukan menerangkan tentang pengharaman yang sekali atau 2 kali lipat itu, bukan. Ayat ini menerangkan tentang bentuk perbuatan riba pada masa jahiliyah. Seperti apa bentuknya? Bentuknya berlipat kali ganda. Jadi meskipun bentuknya berlipat kali ganda, bukan bermakna yang sedikit itu tidak haram, haram juga. Apa sebab? Sebab dalam ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan riba itu, yang tersisa dari riba itu, jika kamu adalah orang-orang beriman. Sekecil apapun, sesedikit apapun, kalau memang ia riba, meskipun 1%, kalau memang ia riba, haram, tinggalkan. Itu pemahamannya, itu maknanya. Tapi karena dia ingin membenarkan dirinya, dia tafsirkan ayat sesuka hatinya. Karena ada pemahaman yang seperti itu. Padahal tidak ada satu pun ulama tafsir yang menjelaskan ayat bahwasanya ini kan berlipat kali ganda, bermakna yang tak berlipat kali ganda boleh. Oh, tidak. Jadi jangan ikut tersalah pula memahami lagi. Ini dah belajar tafsir di Masjid Agung ini. Karena masih ada juga kita dengar itu tidak menganiaya kita, Ustaz. Hanya 6% saja. Bunganya rendah, bunganya rendah. Yang tak boleh itu kan yang bunganya banyak, memberatkan, menzalimi. Jangan berpendapat dengan hawa nafsu kita atau dengan rekaan kita saja. Mesti berdasarkan ilmu, keilmuan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Maknanya bertakwa kepada Allah, peliharalah diri dari murka Allah. Yaitu kalau ada larangan Allah, jangan sekali-kali buat. Apa larangan Allah? Jangan memakan riba. Jangan sekali-kali memakan riba, mengambil riba, melakukan perbuatan riba. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beruntung, mudah-mudahan kamu mendapatkan keberuntungan. Sudah kita terangkan makna keberuntungan ini dari kata tuflihun, falaha. Apa makna falaha?
Dari secara bahasa maknanya adalah melobang bumi. Petani disebut al-fallah karena kerjanya melobang bumi. Kemudian bibit pun atau benih pun dimasukkan ke dalam lubang di bumi, kemudian ditimbun. Habis kerja petani. Yang menyirami dari langit siapa? Allah. Yang membuat bibit ini tumbuh besar siapa? Yang membuat dia berdahan bercabang siapa? Yang membuat dia berbuah siapa? Yang membuat dia masak siapa? Allah. Kerja petani sedikit tapi hasilnya banyak. Beruntung. Nah, kalau mau berhenti dari riba, beruntung. Itu Allah yang berfirman itu. Kalau ada juga yang mengatakan rugi saya, bermakna dia sudah merubah ayat Al-Quran ini dengan pendapatnya. Allah menyebut dengan berhenti dari riba itu beruntung. Apa sebab? Sebab beruntung itu kebaikan. Kemudian apabila Allah melarang riba, setiap yang dilarang oleh Allah pasti buruk. Setiap yang dilarang oleh Allah pasti buruk. Apapun yang Allah larang. Allah larang zina, buruk. Allah larang berjudi, buruk. Allah larang minuman keras, buruk. Allah larang ada makanan tertentu, dilarang oleh Allah, jangan, buruk. Tapi manusia kadang-kadang tak percaya. Semalam saya membaca surat kabar Riau Pos. Ada lomba memakan kecoa di barat. Paling banyak makan kecoa dia menang. Nah, kemudian dia pun menang karena paling banyak makan kecoa. Tapi satu hari setelah itu mati karena keracunan memakan kecoa. Tapi itulah dia manusia. No fear, tidak ada takut. Itu judulnya itu, tidak ada takut. Jadi apapun dibuat. Jadi semua yang disebutkan di dalam wahyu-wahyu Allah berupa petunjuk, ini buruk, dia tak peduli. Dia buat juga. Akhirnya dia pun celaka, mati keracunan. Maka riba pun juga adalah buruk. Allah telah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, siapa yang memakan riba, maka jalannya itu seperti orang yang dimasuki oleh syaitan. Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, macam orang yang sempoyongan, yang sudah tidak lagi lurus berjalan. Buruk atau tidak itu? Buruk. Yang baik itu jalannya tegap, gagah. Ini jalannya sempoyongan, mau jatuh. Nah, seperti itu orang yang memakan riba. Nah, Allah menyebutkan bahwasanya kalau mau menjauhkan diri dari yang buruk, itulah dia yang beruntung. Dan apabila kita lihat efeknya dari riba tersebut dalam dunia ekonomi adalah menghancurkan dunia usaha. Semakin tinggi bunga diberlakukan, maka dunia usaha akan semakin lamban. Maka tidak akan mungkin kemakmuran akan didapatkan di muka bumi ini, karena usaha tak ada. Kalau lebih banyak pula untungnya meletak uang di bank lagi, buat apa berusaha? Maka akhirnya dunia usaha menjadi terpinggirkan disebabkan karena banyak orang mengambil riba dengan meletak-letakkan uang. Ini bisa membantutkan atau menggagalkan tujuan penciptaan manusia di muka bumi, yaitu untuk memakmurkan bumi ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menciptakan khalifah di permukaan bumi. Hilang makna kekhalifahan karena manusia lebih suka meletakkan uangnya di bank, tidak menggunakannya untuk berusaha. Berapa banyak uang kita di bank? Kemudian kita hanya ambil bunganya saja. Apalagi dahulu pada masa reformasi, pada masa krisis keuangan, ketika itu bunga tinggi, maka orang yang punya uang meletakkan saja uang di bank. Kemudian dia makan bunganya. Bukan bunga yang dimakan, api yang menyala yang dimakan. Ini untuk meringankannya digunakan kata bunga, bukan bunga.
Kalau bunga itu nanti sebentar lagi jadi buah dia. Kalau bunga itu nampak cantik jelitanya, berwarna-warni. Cobalah lihat bunga di kebun. Riba itu bukan bunga itu. Riba itu api yang menyala-nyala. Kalau disebut bunga betapa gembira pula dia. Maka kalau disebut api menyala-nyala, mudah-mudahan ada rasa takut untuk mengambilnya. Mudah-mudahan kamu beruntung. Apa sebab? Sebab kamu meninggalkan yang buruk. Riba itu adalah buruk. Nah, dengan meninggalkan yang buruk, keberuntungan didapatkan. Bukan keberuntungan yang sedikit, keberuntungan yang banyak. Ramai pada hari ini orang yang tergadai rumahnya karena minjam uang ke bank, tak mampu bayar, tergadai rumah. Padahal rumah itu dia bangun bukan setahun 2 tahun, 30 tahun lamanya membangun rumah. Habis dalam masa 1-2 tahun, habis. Buruk atau baik? Beruntung atau rugi? Oh, lihat, kesian sekali. Karena dia terpedaya. Orang tu dengan minjam uang ke bank dia baru berhasil. Akhirnya dia terpedaya, mengikut pula. Nah, ini ayat menghalang sebenarnya keinginannya yang tamak kepada harta benda itu. Tamak maknanya tidak pernah merasa puas sehingga melanggar syariat, melanggar petunjuk. Maka Allah tegaskan lagi dengan menakutkan, dengan melahirkan rasa takut kepada orang-orang beriman supaya jangan sekali-kali mengambil riba, memakan riba. Wattaqun nar, dan takutlah kamu kepada api neraka. Atau pelihara dirimu dari api neraka dengan cara jangan sekali-kali mengambil riba itu. Bagaimanapun keadaanmu, tahan diri dari mengambil riba, atau kamu akan masuk api neraka. Mana mau? Hanya karena mengejar keuntungan dunia, karena akhirnya kamu akan masuk api neraka? Oh, jangan. Nah, maka Allah lahirkan rasa takut dengan menyebut kata api neraka, karena api neraka itu adalah yang menakutkan. Karena biasanya kalau kita takut, kita tak mau melanggar. Takut didenda di jalan raya, tak mau kita melanggar. Siapa biasanya orang yang melanggar di jalan raya itu? Jangan parkir di sini. Kemudian dia parkir di situ karena dia tak takut. Tapi kalau ada orang yang takut, kalau parkir di sini ini dendanya 300.000 ini, tak mau dia. Maka dengan takut itu dia akhirnya tidak melanggar. Takut kepada api neraka, maka membuat seseorang itu tidak melanggar ketika di dunia ini. Maka Allah menyebutkan yang takut nanti di hadapan Allah, ia akan mendapatkan surga. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut akan tempat berdirinya nanti di hadapan Allah, maka dia akan halang kehendak hawa nafsunya dan nanti baginya adalah surga. Jadi takut itu penting di dunia ini. Takut itulah yang menghalang kita dari melakukan yang Allah larang, yang menghalang kita dari melakukan yang Allah larang. Wattaqun nar, dan takutlah kepada api neraka allati uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ini perlu pembahasan. Api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi api neraka itu disediakan bagi siapa? Bagi orang-orang kafir, bukan bagimu wahai orang-orang beriman. Bagimu itu disediakan surga. Api neraka itu bagi orang-orang kafir, tapi kamu akan dimasukkan ke dalam api neraka itu. Meskipun itu adalah tempat orang-orang kafir, tapi kamu akan dimasukkan ke dalam api neraka itu apabila kamu mengambil riba. Berma tegas ayat ini kan? Macam mana? Masih belum juga memindahkan lagi rekening itu? Masih tak bertahan juga?
Baik, tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua ini lebih dahsyat lagi. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Orang kafir itu akan masuk ke dalam api neraka. Kemudian apabila kamu makan riba, maka kamu akan masuk ke dalam api neraka yang disediakan untuk orang kafir, maka kamu bersama orang-orang kafir dalam api neraka. Jadi kalau sudah bersama dengan orang kafir, apa makna iman lagi? Tak ada lagi iman. Solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, apapun yang kita buat, kalau pada akhirnya membuat kita bersama dengan orang-orang kafir di api neraka, apa bedanya? Kita terpedaya dengan solat kita. Oh, ini akan bakal masuk surga. Rupanya masuk api neraka. Karena bersama uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang kafir, maka bersama dengan orang-orang kafir. Dan satu lagi tafsiran seperti yang kita sebutkan tadi. Takutlah kamu kepada api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Yaitu bagaimana caranya? Yaitu dengan jangan sekali-kali mengambil riba, memakan riba. Apabila kamu mengambil riba, memakan riba, bermakna kamu melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Maka apabila orang kafir dengan kekufuran mereka akan dicampakkan ke dalam neraka, maka kamu karena perbuatanmu mengambil riba itu akan dicampakkan pula kamu ke dalam api neraka. Ini tafsiran yang ini menerangkan tentang perbuatan mengambil riba itu atau memberi riba, transaksi riba itu adalah perbuatan yang hanya dilakukan oleh orang-orang kafir, dan orang-orang beriman tidak akan mungkin melakukan perbuatan yang seperti itu. Apabila sudah sampai ke tahap ini, maka ayat berikutnya ini menyempurnakan lagi yang sebelumnya. Wa atiullaha war rasul, dan taatlah kepada Allah dan Rasul. Taatlah. Taat ini ada dua kaitannya. Dengan perintah diikuti, taat. Larangan dijauhi. Karena ayat ini berkaitan dengan larangan, maka taatlah kepada Allah. Apabila Allah melarang jangan makan riba, maka taatlah dengan tidak memakan riba, mengambil riba, melakukan transaksi dengan riba. War Rasul, dan juga Rasul. Ketaatan kepada Allah dan Rasul di sini disebut satu kesatuan. Jadi siapa yang taat kepada Allah mestilah juga taat kepada Rasul. Siapa yang taat kepada Rasul, sebenarnya dia telah taat kepada Allah. Karena ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah satu kesatuan. Maka digunakan satu kata taat saja di sini. Atiullaha war Rasul. Dalam ayat yang lain Allah gunakan satu-satu. Atiullaha wa atiur Rasul. Tapi dalam ayat ini sekali saja. Wa atiullaha war Rasul. Maknanya Allah ingin menyampaikan, aku dan Rasulku adalah satu kesatuan di dalam ketaatan, yaitu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul adalah satu kesatuan. Tak boleh mengatakan hanya taat kepada Allah kemudian tidak taat kepada Rasul, tak boleh, karena ia adalah satu kesatuan dalam ketaatan. Mau taat, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dirahmati. Nah, yang kita inginkan, yang kita harapkan adalah rahmat. Kita tak ingin api neraka. Maka setelah Allah menerangkan api neraka yang menakutkan, kemudian Allah terangkan pula tentang rahmat yang diharapkan, maka disebutkanlah yang takut dan yang diharapkan. Jadi ada takut, ada harap. Nah, kita orang beriman ini antara dua perkara ini, dua keadaan ini, yaitu antara takut dan harap. Takut dosa, harap pahala. Takut api neraka, harap surga. Takut murka Allah, harap redha Allah. Nah, kita di antara takut dan harap. Ada dua keadaan ini pada diri kita. Inilah dia yang akan menghantarkan kita kepada rahmat Allah, kasih sayang Allah di dunia ini dan di akhirat nanti. Nah, untuk mendapatkan
rahmat Allah Subhanahu wa taala, taatilah Allah. Nah, di antara ketaatan kepada Allah adalah ada larangan Allah, jauhi. Di antara larangan Allah itu jangan mengambil riba. Ilmu sudah didapatkan, petunjuk sudah didapatkan, bimbingan sudah didapatkan, tinggal lagi pembuktian. Masihkah rekening itu belum juga berpindah? Masihkah juga melakukan transaksi dengan riba, yaitu membeli baju, membeli peralatan rumah dengan riba? Musuh pula pandai pada hari ini, sampai ke pohon-pohon depan rumah kita itu ada tersangkut. Anda butuh bantuan? Sampai ke pohon, belum besar, pohon itu masih kecil, dah tergantung tulisan, Anda butuh bantuan? BPKB, sertifikat tanah dan lain sebagainya. Dan itu adalah perbuatan musuh Islam untuk menghancurkan kita, yaitu akan menempatkan kita sehingga berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita memahami perkara ini dengan baik dan akan menyelamatkan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.